kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudari, kita akan merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini mari kita persiapkan hati kita semua. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, malam hari ini sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah pemberitaan firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sendiri juga berikan pengurapan yang baru dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih, dan kami percaya biarlah nama Yesus Kristus yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi selamat malam buat kita semua. Buat kalian yang terberkati, jangan lupa ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, jangan ragu-ragu. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan buat kita semua, ya teman-teman semua, ya saya baru saja buat grup khusus di namanya Pastor Ndeso Home. Ya, ini bukan sekedar grup biasa, tetapi ini tempat kita bisa lebih dekat, tempat kita bisa saling menguatkan di dalam iman, tempat kita bisa saling sharing hal-hal rohani yang mungkin tidak sempat kita bahas ya di live ini. Jadi buat kalian semua, ya siapa yang mau bertumbuh bareng bersama dengan Pastor Ndeso, bersama dengan Ibu Gembala juga, saudara boleh kasih tahu ya Bapak Ibu Saudari, ya kalian bisa isi nomor kalian, teman-teman semua, saudara bisa inbox, atau kalau di YouTube saudara bisa langsung tulis di dalam komentar. Tetapi kalau di TikTok Bapak Ibu Saudari, kalian bisa tulis di inbox saja, nanti saya lihat di inbox, karena inbox itu kan lebih pribadi ya teman-teman semuanya. Karena di TikTok bisa inbox, bisa message, nah kalian bisa tulis di sana. Ya teman-teman semua, nomor WA kalian nanti dimasukkan ke grup kami. Ya kami rindu, tentunya saudari yang kasih oleh Tuhan, grup ini tempatnya ya terbatas. Ya kita akan lebih tentunya mendoakan, kita lebih fokus ke sharing rohani. Tentunya kalau Bapak Ibu Saudari tidak keberatan dan mau makin bertumbuh imannya, kalian bisa langsung kabari saja ya di Pastor Ndeso, di message saja supaya nomornya nanti bisa saya simpan dan saya bisa masukkan ke grupnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, Bu Ana juga sama, bisa masukkan ke grup. Nomornya bisa kasih di sini juga nggak apa-apa kalau yang di YouTube. Kalau di namanya di TikTok Bapak Ibu Saudari biar lebih private, Bapak Ibu Saudari biar lebih pribadi, kalian bisa inbox saja ya. Bu Gloria, Bu Grita Heti atau Brigita Heti, Opung Erlan jangan lupa masuk ke grup ya. Bu Acan Lim jangan lupa masuk grup ya. Buli jangan lupa bisa masuk. Bu Ira Puspita juga sama dari Banyuwangi, teman-teman semua ya. Bu Siagian juga sama bisa masuk. Bu Sandra selamat malam juga Pak Bembeng ya. Jadi buat kalian semua yang rindu tentunya untuk masuk grup, kalian bisa masuk. Bu Primarita Adriani, shalom juga, Tuhan memberkati ya. Akan buat setiap teman-teman semua yang hadir malam hari ini ya, kalian bisa inbox saja message, nomor kalian nanti saya catat ya Bapak Ibu Saudari, nanti saya masukkan ke grup ini. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebentar. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita jujur sejenak dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, angkatlah tangan di dalam setiap hatimu jika kalian pernah merasa lelah dalam setiap hidup kalian semua. Ya, pernah nggak lelah Bapak Ibu saudari? Lelah secara diam-diam. Ya bukan lelah karena bekerja keras mencari nafkah, tetapi lelah karena bekerja keras ya untuk terlihat berhasil di mata orang. Kita lelah memikirkan caption untuk foto ya Bapak Ibu saudari. Kita lelah membandingkan rumah kita dengan rumah tetangga yang kayaknya lebih keren daripada rumah kita. Kita baru punya 1 rumah atau 2 rumah, dia udah punya 3 rumah, udah punya rumah kontrakan di sana sini dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu saudari. Saudara, kita lelah melihat teman-teman kita semua ketika liburan jalan-jalannya di media sosial, mereka semua perginya mungkin ke tempat-tempat yang bagus, yang elit, ke luar negeri dan lain sebagainya. Sementara kita liburannya ya ke rumah mertua Bapak Ibu saudari ya, atau ke rumah saudara-saudara kita semua. Kita ini seakan-akan berlari dalam lingkaran setan. Kita bekerja keras membeli barang, lalu kemudian kita pamer supaya dipuji ketika kita memiliki barang itu. Lalu kemudian setelah kita beli, perasaannya hampa, kosong lagi Bapak Ibu saudari.
Lalu kemudian kita bekerja kembali, lebih keras lagi untuk membeli barang yang lebih mahal atau barang yang lain supaya lebih dipuji oleh orang. Itu siklusnya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kita haus akan pengakuan. Tetapi semakin kita minum dari sumur pujian manusia dalam hidup saudara dan saya, semakin haus kita jadinya. Sama seperti saudara kalau lagi haus minum air asin di pantai, saudara akan semakin haus, semakin haus. Saudara seperti kata Yesus kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah saudara, hari ini Tuhan Yesus ingin menawarkan kepada kita tentunya sumber air yang berbeda. Air yang memuaskan jiwa kita secara permanen dalam hidup kita semua. Bukan hanya mengilapkan penampilan luar saja, atau penampilan luar kita semua dalam setiap hidup saudara. Tapi saudara, saya mau ngajak setiap kehidupan kita semua melihat rahasianya. Coba kita buka handphone kita. Ya, ini saya masih punya handphone satu lagi, Bapak Ibu Saudara, dikasih oleh Tuhan. Coba kita buka handphone kita semua. Lihatlah 3 postingan pertama di beranda media sosial kalian semua. Kira-kira saudara, 3 postingan yang pertama di beranda medsos kalian semua. Ya, ketika kalian melihat mungkin saudara ada seseorang teman atau keluarga yang memamerkan kado ulang tahun dari pasangannya. Atau mungkin yang kedua, ketika kita buka Bapak Ibu Saudari postingan pertama di media sosial kita semua. Yang kedua, ada seseorang yang check in di kafe yang estetik dengan kopi yang seharga 90, 100 ribu. Padahal di warung cuma 6 ribu, 3 ribu. Saudari ya. Tetapi ada orang-orang yang kopi bisa sampai 90, 100 ribuan. Bapak Ibu Saudari. Masuk ke sebuah kafe ya yang estetik. Lalu mereka membeli kopi ya, lalu mereka foto. Dan kalian melihat foto itu Bapak Ibu Saudari, kasih Tuhan. Atau yang ketiga, saudara, ada seseorang yang foto di dalam studio ya dengan pakaian-pakaian yang bermerek dalam setiap hidup mereka semua. Lalu kemudian tanpa sadar kita bergumam dalam hati kita semua. Wah, enak banget ya. Bahagia banget hidup orang itu. Dan kita mulai berpikir Bapak Ibu Saudari, masa sih hidup saya biasa-biasa saja? Saudara, padahal media sosial itu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudari, itu adalah panggung sandiwara terbesar di dunia. Ya, kenapa dibilang panggung sandiwara terbesar di dunia ini? Semua orang hanya menunjukkan babak kesuksesannya, babak kemenangan mereka. Tetapi tidak ada yang memposting ya Bapak Ibu Saudari babak di balik layar mereka. Ketika mereka babak belur, tidak pernah ada yang posting. Di mana mereka menangis, di mana mereka dikejar-kejar hutang di dalam setiap hidup mereka semua. Saudara, di mana mereka merasa kesepian dalam setiap hidup mereka, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saudara, budaya flexing ini itu adalah ilusi yang membuat kita percaya bahwa kebahagiaan terletak pada sorotan kamera. Padahal Yesus justru mengajarkan bahwa kerajaan sorga itu seperti garam dan ragi. Saudara, kita belajar untuk bekerja di dalam diam. Kita belajar, kita bekerja dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Namun tentunya memberi rasa dan dampak yang nyata. Ya seperti channel Pastor Deso salah satunya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Terus kita mau terus menginjil setiap jiwa-jiwa. Supaya kalian terus percaya kepada Yesus. Setia sampai pada akhirnya. Yang belum percaya jadi percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya tanpa saudara kita berdebat. Kita gak perlu berdebat ya panjang dan lebar dalam setiap hidup kita semua. Yang mau percaya monggo percaya. Yang tidak mau percaya Bapak Ibu Saudari biar Tuhan jamah hatimu lewat proses hidupmu masing-masing. Saudara, firman hari ini tentunya akan membongkar ilusi tersebut dalam setiap kehidupan kita semua. Dan membawa kita kembali kepada realitas yang sejati. Realitas tentang jiwa yang tenang di hadirat Tuhan. Tanpa perlu topeng. Tanpa perlu pamer-pamer. Bapak Ibu Saudari yang setuju katakan amin. Ya, sehingga saudara tahu, saudara diingatkan malam hari ini untuk memiliki jiwa yang minimalis. Soul atau minimalis soul di dalam setiap hidup saudara. Kita bisa bahagia tanpa harus memiliki semuanya. Ya, saudara diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Untuk kita melawan budaya pamer kekayaan. Kita melawan budaya untuk flexing. Dan tentunya ketamakan Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya firman Tuhan mengajak kita semua untuk memiliki rasa cukup. Amin. Untuk memiliki rasa cukup.
sebagai kunci kedamaian batin di dalam setiap kehidupan kita semua. 1 Timotius pasal yang ke-6. Yuk kita buka Alkitab kita semua. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudari. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup apa? Memberi keuntungan besar. Ya Bapak Ibu Saudara dan kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, mari sama-sama kita merenungkan hal ini. Kita hidup di zaman di mana harga diri seseorang itu seringkali diukur dari merek yang melekat di dalam setiap bajunya. Ya, kita sering melihat Bapak Ibu Saudari, kita hidup di zaman di mana harga diri seseorang itu juga sering diukur dari plat nomor mobilnya. Kalau plat nomor mobilnya khusus, wah ini orangnya kayaknya orang penting nih. Ya, atau mungkin merek mobilnya, wah kalau menggunakan mobil Ferrari, mobil Lamborghini dan lain sebagainya, wah kayaknya itu orang-orang sukses nih. Atau mereka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan punya foto-foto liburan di media sosial. Saudara, seringkali zaman kita, ya harga diri seseorang itu seringkali diukur oleh hal-hal itu. Ada budaya flexing, ada budaya pamer, ya itu sudah menjadi candu. Makanya kalau ada orang, ya Bapak Ibu Saudari, ya pamer biasanya yang menjadi, ya Bapak Ibu Saudari pengikut-pengikut mereka biasanya Gen Z Bapak Ibu Saudari. Gen-gen yang di bawah itu juga. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, karena mereka pengen sukses, pengen kaya dan lain sebagainya. Ya makanya orang-orang yang marketing itu, baik di media sosial mereka semua, saudara mereka flexing. Ya, punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus dan lain sebagainya. Sehingga orang itu bisa terjerat masuk, entah itu misalkan apa ya Bapak Ibu Saudari, trading. Ya itu salah satu contoh ya Bapak Ibu Saudari. Entah saudara pengen bisnis ini, pengen bisnis itu, karena saudara lihat figurnya yang kaya itu, saudara jadi pengen ikut-ikutan di dalam setiap hidup saudara. Ya supaya pengen kaya juga. Saudara, budaya flexing atau pamer itu sudah menjadi candu. Dan ketamakan itu dibungkus rapi dengan kata ambisi. Ya, atau semangat pantang menyerah. Akibatnya banyak orang kaya harta. Kaya sih hartanya, tetapi miskin hatinya. Makanya dia gak peduli orang itu mau miskin kek, orang itu mau dia tipu kek. Yang penting gua kaya, bersama kelompok gua kaya. Lo mau miskin mau enggak itu urusan lo. Nah saudara, akibatnya banyak orang kaya ya di dalam setiap hidup mereka secara harta, tetapi miskin hatinya. Ya, miskin hatinya. Mereka ramai pengikut tetapi sepi damai sejahtera di dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, ingatlah baik-baik kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa. Betul Bapak Ibu Saudari? Ya, haleluya. Bu Ana, jangan lupa kamu bisa masuk ke grup ya Ibu. Kalau Ibu nanti mau masuk ke grup WA bisa masuk ke grup ya nanti Bu Ana. Ya haleluya, nanti bisa inbox Pastor Deso. Ya nanti saya masukkan ke grup ya khusus buat Bu Ana. God bless you yang dari Hong Kong. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya jadi sekali lagi saya menghimbau setiap teman-teman semua yang belum masuk ke grup, kalian bisa masuk ke grup WA Pastor Deso. Ini sedikit pengumuman ya Bapak Ibu Saudari yang belum tahu. Ya karena hari ini saya membuat grup khusus buat teman-teman semua yang tentunya rindu bertumbuh dalam iman dan lebih bersifat pribadi teman-teman semua. Dan grup ini semua gratis ya Bapak Ibu Saudari. Gak ada bayar-membayar. Ya karena kita mengikut Tuhan itu semua sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi masuk ke grup Pastor Deso semua gratis. Gak usah bayar-bayar Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi lebih lagi supaya jiwa kita semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Saudara sekali lagi ya di dalam setiap hidup kita semua. Oleh karena itu mari saudara, kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa dan kita pergi tanpa membawa apa-apa juga. Lalu untuk apa kita menghabiskan hidup kita semua dengan mengumpulkan apa yang tidak bisa kita bawa? Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Saudara kumpulkan apa yang tidak bisa saudara bawa. Sambil saudara kehilangan damai di dalam setiap hidupmu. Bapak Ibu, oleh karena itu marilah kita membuka hati untuk belajar firman. Untuk mendapatkan pesan di dalam setiap hidup saudara, pesan dari Tuhan tentunya. Makanya ketika saudara dengar khotbah, saudara jangan hanya sekedar mendengar khotbah, tetapi Tuhan, apa pesanmu bagi setiap hidupku dan keluargaku?
Ya, apa pesan Tuhan? Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini tentang rahasia jiwa yang minimalis dalam hidupmu. Bagaimana kita bisa bahagia tanpa harus memiliki segalanya. Dan bagaimana kita memiliki rasa cukup justru membuka pintu menuju kebahagiaan sejati dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya, ada 3 fondasi supaya jiwamu minimalis, Bapak Ibu Saudari. Ya, jiwamu itu minimalis, nggak pengen itu, kalau banyak kepengennya Bapak Ibu Saudari ya, kita bisa bahagia tanpa harus memiliki semuanya di dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, bedakanlah kebutuhan dan keinginan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Kita harus bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan keinginan. Di hadapan tata kasih karunia kita harus bedakan hal ini. Inilah konflik batin manusia. Dalam Yakobus pasal 4. Kita buka ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita buka dulu Bapak Ibu Saudari. Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, lalu kamu iri hati. Tetapi ya, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu ternyata salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada konflik batin di dalam setiap kehidupan manusia. Dan Rasul Yakobus dengan tegas, ya, dia menjelaskan bahwa sumber dari pertengkaran dan konflik adalah hawa nafsu. Ya, sumber dari pertengkaran dan konflik dalam setiap batin manusia adalah hawa nafsu yang bergejolak di dalam diri kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mengingini sesuatu, ingin ini, ingin itu, tetapi tidak mendapatkannya, lalu kita membunuh. Lalu kita nggak dapat Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian kita iri hati. Kita bertengkar dengan orang itu dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa keinginan yang tidak terkendali, saudari, atau serakah dalam hidupmu, itu adalah akar dari kekacauan. Kalau kita memiliki keinginan yang tidak terkendali, saudara, inilah akar dari kekacauan. Bukan hanya di masyarakat, tetapi juga di dalam hati, dalam setiap hidup saudara. Saudara kalau lihat Bapak Ibu Saudari, kalau pemimpin-pemimpin kita ya serakah, kalau pemimpin-pemimpin kita keinginannya tidak terkendali dalam setiap hidupannya, maka kebijakan-kebijakannya itu aneh-aneh Bapak Ibu Saudari. Ada saja nanti yang aneh, ya, entah pemimpin di sekolah, entah pemimpin di wilayah, bahkan pemimpin di satu negara yang jauh di sana, Bapak Ibu Saudari. Ada saja kebijakan yang aneh-aneh ya di dalam setiap hidup mereka. Dan akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam setiap hidup mereka. Itulah konflik batin manusia. Kata Rasul Yakobus, saudara, lebih jauh lagi Yakobus berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu ternyata salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tadi Yakobus 4 ya, ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Saudara, banyak doa kita ini tidak dijawab. Kenapa? Karena motivasinya salah. Ya, banyak setiap kehidupan doa kita tidak dijawab karena motivasinya salah. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk Bapak Ibu Saudari supaya saudara bisa pamer, ada pemuasan gaya hidup, ya. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keberlangsungan hidup saudara dan saya, tetapi untuk pemuasan daripada gaya hidup di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo di dalam pengkhotbah, ya Bapak Ibu Saudari, pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ya coba kita lihat, pengkhotbah pasal yang kedua Bapak Ibu Saudari ayat yang ke-10. Salomo berkata demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacitaku atau dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan,
untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo saja, ya, dia adalah orang terkaya dan paling bijaksana di zamannya. Dia tidak menahan matanya dari apapun yang diinginkannya, Bapak Ibu Saudari. Dia membangun, dia mungkin berkebun dalam setiap hidupnya. Dia punya banyak istri, ya, bayangkan ada 1000 perempuan ya bersama dengan Salomo pada saat itu. Dia punya emas yang banyak, dia juga punya kekuasaan. Namun kesimpulannya Bapak Ibu Saudari yang dia sampaikan, semua itu adalah kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Salomo membuktikan bahwa memiliki segala keinginan yang terpuaskan itu tidak menghasilkan kebahagiaan, hanya kelelahan jiwa. Hanya kelelahan jiwa, Pak, Bu. Ya, Saudara, maka mari kita harus berani. Pemaknaan yang pertama ini ya, bagian pertama Saudara diajak, Saudara bedakan kebutuhan dan keinginan, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, pemaknaan yang pertama, pada bagian yang pertama ini kita harus berani membawa keinginan kita di hadapan Tuhan. Dan bertanya, Tuhan, apakah ini yang aku butuhkan? Atau hanya aku ingin untuk pamer ketika beli ini, ketika aku investasi ini, ketika aku nikah dengan si dia, apakah aku hanya untuk pamer dan lain sebagainya. Saudara, ayo bertanya di dalam setiap doa-doa kita semua. Apa memang benar-benar saudara membutuhkan itu dalam hidupmu? Atau hanya untuk pamer saja dalam hidup saudara dan saya? Kita harus berani membawa keinginan-keinginan kita ke hadapan Tuhan dan bertanya dalam hadiratnya. Saudara, hidup tidak diukur oleh apa yang kau dan saya miliki. Tetapi ketika saudara hidupmu diukur oleh penundukan dirimu kepada Tuhan. Jiwa yang minimalis adalah jiwa yang takluk kepada otoritas firman. Bukan kepada otoritas tren di dalam setiap hidup saudara. Karena tren itu gak akan pernah berakhir. Nanti tahun depan ada lagi trennya. Tahun depan ada lagi trennya. Nanti mungkin mobil listrik. Nanti mobil apa lagi Bapak Ibu Saudari. Ya nanti apa lagi. Selalu akan ada tren di dalam setiap dunia kita semua. Saudara, biarlah jiwamu bukan mengikuti tren. Tetapi jiwamu dan jiwaku, ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, mengikuti otoritas daripada firman Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Satu ketika ada seorang bapak yang stres Bapak Ibu Saudari. Dia stres karena dia ingin beli mobil baru. Ya padahal mobil lamanya masih bagus dalam setiap hidupannya. Lalu kemudian istrinya bertanya, Pak, kenapa sih mesti beli mobil baru? Yang lama kan masih bisa jalan. Lalu kemudian suaminya berkata, Bapak Ibu Saudari, iya mah, tapi yang lama ini gak punya fitur untuk dipajang di Instagram. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bapaknya ini Bapak Ibu Saudari, suaminya setiap kali dia foto, ya setirnya itu lagi. Kelihatan setirnya biasa-biasa. Sedangkan tetangga mah ya foto setirnya udah dapat 1000 like karena mobilnya baru. Ya ketika ditampilkan di IG-nya langsung dapat 1000 like loh mah. Ya kita ini setirnya biasa terus. Dan akhirnya suaminya ini pengen beli mobil karena Bapak Ibu Saudari dia iri dengan tetangganya yang punya mobil baru. Bapak Ibu Saudari. Dan istrinya kaget. Loh kok kamu beli mobil karena itu sih motivasinya. Ya istrinya sampaikan, Pak atau Mas atau siapa panggil suaminya. Ya Pak, mobil itu kan alat transportasi, bukan alat untuk produksi konten Bapak Ibu Saudari. Saudara, bukankah kita seringkali yang membeli barang bukan karena kegunaannya, tetapi karena gengsinya. Seringkali kita membeli barang karena gengsinya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ingat ya, kalau ini kan dikatakan handphone. Kenapa dikatakan handphone? Karena alat komunikasi. Tapi ada yang dari nilainya 500.000, 1 juta, bahkan sampai yang 17 juta. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan ada, padahal kegunaannya cuma untuk komunikasi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saudara mari, saudara jangan membeli barang di dalam setiap hidup saudara karena gengsi Bapak Ibu Saudari. Belilah barang karena kegunaan yang bisa saudara pakai dalam setiap hidup saudara. Jadi sebelum membeli barang di atas harga-harga tertentu dalam hidupmu, tanyakan, apakah saya membeli ini karena saya butuh? Atau saya membeli ini karena saya iri melihat teman-teman yang punya barang-barang itu? Saudara ayo tanyakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya kalau perlu buatlah saudara, ya kalau sekarang kan biasanya ya mendekati Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan lebaran,
biasanya orang-orang pada THR. Ya mereka pada belanja sini, belanja situ dan lain sebagainya. Nah saudara, buatlah puasa belanja. Ya coba buat puasa belanja selama sebulan dalam hidup saudara. Belilah hanya kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidupmu. Rasakan Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita ya beban-beban pikiran kita itu berkurang. Ketika saudara berhenti mengejar diskon, mengejar gaya hidup dalam setiap hidup saudara. Ayo, saudara bisa puasa belanja. Beli hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya di dalam setiap hidup saudara. Lihatlah Bapak Ibu Saudari, nanti 1 bulan ke depan saudara akan melihat bagaimana beban pikiranmu jadi berkurang. Ya ketika saudara berhenti mengejar semua diskon-diskon itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Inilah poin pertama. Pastor Indonesia mau mengajak kita semua untuk kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan malam hari ini supaya kamu dan saya memiliki minimalis soul. Jiwa yang minimalis. Kita bisa bahagia tanpa harus memiliki semuanya. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara diajak pada kesempatan malam hari ini untuk memiliki rasa cukup. Katakan rasa cukup. Saudara, kita perlu memiliki rasa cukup. Itu adalah ibadah kita. Saudara, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, itulah revolusi ekonomi kerajaan Allah. Ya, kalau dikatakan Bapak Ibu Saudari tadi 1 Timotius 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, keuntungan besar ya dari rasa cukup tentunya ada di ayat 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Saudara, di dunia ini keuntungan besar dihasilkan dari punya banyak dalam setiap hidup kita semua. Tetapi di dalam kerajaan Allah, keuntungan besar justru dihasilkan dari mereka yang bisa memiliki rasa cukup dengan apa yang ada. Cukup dengan apa yang ada, bukan cukup dengan apa yang tidak ada. Bapak Ibu Saudari, saudara, kata Yunani untuk cukup di sini ya autarkia. Itu berarti saudari kata cukup ini mandiri, memadai. Saudara puas dengan keadaan sendiri, terlepas dari keadaan eksternal saudara, teman-teman saudara, keluarga besar saudara, mereka mau punya apapun di dalam setiap hidup mereka, nggak pusing kita Bapak Ibu Saudari. Lu mau jalan kemana, nggak pusing. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap kehidupan kita semua, jangan nanti keluarga besar ada yang jalan ke negara ini, negara itu, kita jadi iri, kita jadi cemburu. Biasa saja Pak Bu. Ya, saya bisa bahagia, jalan ke luar negeri bisa bahagia. Jalan di dalam negeri bisa bahagia. Bahkan cuman main-main di taman di dekat rumah saya juga bisa bahagia bersama anak istri saya Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa jauh kamu jalan-jalan. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, kebahagiaan itu nggak diukur dari seberapa jauh kamu jalan-jalan ke negeri yang jauh di sana. Tetapi kebahagiaan itu dihasilkan Bapak Ibu Saudari, kamu puas dengan keadaan dirimu sendiri. Terlepas dari keadaan-keadaan eksternalmu. Ya, saudara mandiri, tidak ngerepotin orang, tidak minta-minta sama orang tua. Ya, ini kami belajar. Ya saudara, selama saya menikah dengan istri saya, kami tidak pernah merepoti orang tua kami. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa catat itu, tidak pernah merepoti orang tua kami Bapak Ibu Saudari. Ah, ma beliin dong susu buat anak-anak. Ah, ma tolong dong beliin ini, tolong dong begini dan begitu dan lain sebagainya. Bahkan kita yang seringkali Bapak Ibu Saudari mengeluarkan ya untuk mendukung setiap kehidupan orang tua kami Bapak Ibu Saudari. Saudara, kenapa? Kayak repotin yang lain. Ya, saudara, kalau dekat dengan kami, saudara bisa tanya kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak keluarga-keluarga yang ngerepotin keluarga-keluarga yang lain, tapi memilih untuk tidak seperti itu. Bapak Ibu, ingat ya, itulah keuntungan besar dari memiliki rasa cukup dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian dikatakan juga di ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudari, tidak membawa apa-apa. Sebab kita ini tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini adalah realitas eskatologis Bapak Ibu Saudari, kebenaran orang yang hidup di akhir zaman. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Saudara, jika kita tahu tujuan akhir kita, mengapa kita membangun gudang penyimpanan yang sebesar-besarnya di dunia yang fana ini? Entah itu depositomu, entah itu tabunganmu, ya kau simpanlah itu banyak-banyak.
hanya untuk supaya hatimu tenang, jiwamu puas. Ada mungkin puas karena punya dana pensiun, ya. Saya pernah lihat seorang podcast Bapak Saudari, dia mengatakan, oh saya umur sekian nih, tahun sekian sudah punya dana pensiun, udah aman dan lain sebagainya dalam setiap hidupannya. Ya secara manusia kamu aman, tetapi kembali lagi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tahu tujuan akhir kita adalah kembali kepada Tuhan tanpa harta, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka mengapa kita membangun setiap gudang penyimpanan yang besar-besar di dunia yang fana ini? Saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari Rasul Paulus, Paulus itu menulis dari penjara di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kata belajar di sini penting. Rasa cukup itu bukan bawaan lahir. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat cukup itu bukan bawaan lahir. Tetapi rasa cukup itu adalah sebuah pelajaran hidup. Apa itu kekurangan? Apa itu adalah kekuatan bersama atau berjalan dalam Kristus. Saudara di penjara tanpa pakaian yang bagus, tanpa makanan yang mewah, Paulus tetap punya kedamaian yang dalam setiap jiwanya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, maka mari bagian yang kedua saya mau mengajak miliki rasa cukup. Itu adalah ibadah kita sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Rasa cukup bukan berarti tidak boleh kaya. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, jadi khotbah pada kesempatan hari ini bukan mengajak supaya saudara tidak boleh kaya atau saudara miskin secara materi. Tetapi rasa cukup, saudara bukan berarti sekali lagi tidak boleh kita kaya. Atau saudara tidak boleh maju dalam hidup. Saudara, rasa cukup itu adalah sikap hati yang berkata, Tuhan, apapun yang Engkau beri hari ini, itu sudah cukup untuk aku dapat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kan hidup kita ini setiap hari harusnya ibadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ibadah kita ini harusnya setiap hari 24 jam kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, rasa cukup itu adalah sikap hati yang berkata, sekali lagi, Tuhan, apapun yang Engkau beri hari ini, itu sudah cukup untuk aku dapat beribadah kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Ibadah sejati adalah ketika saudara tidak bergantung pada berkat. Wah, kalau lagi diberkati, saya bisa menyembah, saya bisa berdoa. Kalau nanti keluar bonus dan lain sebagainya, wah saya bisa datang ke gereja dan lain sebagainya. Saudara, ibadah sejati, saudara tidak bisa bergantung pada berkat materi untuk saudara menyembah. Tetapi ibadah-ibadah yang sejati adalah Bapak Ibu Saudari sikap menyembah dalam segala situasi. Amin. Ya. Sikap menyembah dalam segala situasi dalam setiap hidup saudara. Karena saudara tahu pemberi berkat itu sendiri sudah cukup bagi setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara, pemberi berkat itu sendiri sudah cukup bagi saudara dan saya. Satu ketika ada seorang anak kecil ya yang asik yang bermain-main saudari dengan robot-robotan kardus ya. Robotan-robotan kardus itu terbuat dari kardus bekas Bapak Ibu Saudari. Ya dia main di teras rumahnya. Lalu kemudian ada anak kecil tetangga yang kaya Bapak Ibu Saudari. Dia berkata, kamu mainannya cuma robot-robotan kardus doang. Ya aku punya robot-robotan bukan dari kardus. Ya aku punya robot-robotan dari Jepang. Kata anak kecil itu Bapak Ibu Saudari dikasih duit Tuhan. Ya robot-robotanku bisa jalan, bisa ngomong. Lalu kemudian anak itu, Bapak Ibu Saudari yang main robot-robotan kardus itu, dia menjawab dengan polos, wah bagus sekali ya punyamu ya. Tetapi kalau robot saya yang dari kardus ini, dia bisa terbang ke bulan. Ya, loh kok bisa terbang ke bulan? Iyalah pakai imajinasi saya, kata anak kecil itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, kebahagiaan anak itu tidak terletak pada mahalnya mainan. Kebahagiaan daripada setiap anak itu Bapak Ibu Saudara tidak terletak pada mahalnya mainan. Tetapi pada kayanya akan imajinasi dan rasa syukurnya. Ketika main tadi robot-robotan yang terbuat dari kardus bekas itu. Saudara, ini sama dengan orang-orang yang dewasa rohani. Mereka adalah orang-orang yang bisa terbang pergi jauh memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ya Bapak Ibu Saudara, dia mau hidup bersama dengan Allah. Dia rindu untuk hidup kelak di langit yang baru dan bumi yang baru. Bersama dengan Tuhan meskipun secara materi hidupnya sederhana. Bahkan ada orang-orang kaya Bapak Ibu Saudari yang saya tahu Bapak Ibu Saudari mereka belajar untuk hidup sederhana. Ya, padahal ya setiap bulan Bapak Ibu Saudari omsetnya itu bisa 100 jutaan. Tetapi ketika dia berkata kepada kami Bapak Ibu Saudari, saya ini kalau membeli baju, saya nggak pernah beli baju baru.
saya belinya baju bekas. Ya Bapak Ibu Saudari, ya saya belinya baju bekas di sini nilainya sekian. Yang nggak pernah beli tasnya juga sama, nggak mahal-mahal. Padahal dia sanggup beli tas jutaan, belasan juta, puluhan juta Bapak Ibu Saudari. Ya karena omsetnya tadi. Tetapi dia memilih untuk memilih hidup sederhana. Ya padahal punya rumah yang besar, punya mobil, tapi kadang dia naik Gojek Bapak Ibu Saudari. Karena lebih ringkes. Ya kalau di Jakarta kan macet Bapak Ibu Saudari. Saudara, itulah orang-orang yang dewasa secara rohani. Mereka bisa melihat hidupnya bersama dengan Tuhan, meskipun secara materi mungkin hidup sederhana. Saudara, mari latih setiap syukurmu setiap hari. Setiap pagi atau setiap malam seperti ini sebelum saudara beristirahat, ucapkan terima kasih untuk 3 hal yang sederhana. Ya, saudara bisa ucapkan, saudari, terima kasihmu kepada Tuhan untuk 3 hal yang sederhana. Contohnya apa? Udara yang saudara hirup. Ya, kalau di rumah sakit kan pada bayar, saudara gratis. Kesehatan, saudara masih bisa jalan, masih bisa makan, masih belum ada Pak, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh minum air banyak-banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita punya kesehatan yang Tuhan berikan. Ya, kalau saudara masih punya keluarga, saudara masih punya keluarga. Orang lain Bapak Ibu Saudara sudah tidak punya suami, sudah tidak punya istri, ada yang karena meninggal, ada yang diambil wewek gombel Bapak Ibu Saudara ya. Artinya ada yang selingkuh dan akhirnya nggak pulang-pulang. Ya, itu sudah banyak Bapak Ibu Saudari. Kalau ada mereka jemaat-jemaat di Pastor Deso, mereka japri kepada kami, pastor doakan suami saya begini, suami saya begitu dan lain sebagainya. Kami rindu supaya suaminya kembali, tetapi sampai hari ini belum balik-balik. Ya saya nggak akan pernah kasih tahu namanya Bapak Ibu Saudari. Karena ini kisah-kisah seperti ini banyak terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Saudara, ayo kita latih dengan ucapan syukur. Ya, ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan untuk 3 hal sederhana. Ya, udara, kesehatan, keluarga. Sebelum saudara memegang ponsel saudara. Ya, sebelum saudara memegang handphone, baik itu di pagi hari, baik itu di malam hari. Ya Bapak Ibu Saudari. Saat kalian merasa iri melihat postingan orang di media sosial, segeralah berdoa pendek seperti ini. Tuhan, cukupkan aku dengan berkat-Mu hari ini. Jangan biarkan mataku ini mencuri damai di dalam setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Cukupkan aku dengan berkat-Mu hari ini. Jangan biarkan mataku ini mencuri damai di dalam setiap hidupku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya kalau kalian lihat postingan orang, terus kalian merasa iri Bapak Ibu Saudari, saudara bisa doa secara pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari di dalam hadirat Tuhan. Inilah yang kedua. Pastor Deso mau mengajak untuk kita memiliki rasa cukup. Karena itu adalah ibadah kita sendiri. Sehingga saudara punya jiwa itu minimalis. Ya, dalam setiap hidup saudara. Tahu ya Bapak Ibu Saudari, the minimalist soul. Saudara bisa bahagia tanpa saudara harus memiliki segalanya dalam setiap hidup saudara. Ya, gak perlu saudara memiliki Ferrari, gak perlu saudara memiliki Lamborghini, McLaren dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Ya kalau saudara bisa beli ya silahkan saudara beli. Kalau gak bisa beli ya gak usah pusing-pusing mikirin itu semua Bapak Ibu Saudari. Oh nanti dia mati pun atau orang-orang yang memiliki itu mati pun tidak dibawa Bapak Ibu Saudari ke kuburannya. Betul gak Bapak Ibu Saudari? Gak dibawa ke kuburannya di dalam setiap kehidupan. Kalau hidup orang-orang itu berguna, bermanfaat, tulus bagi kepentingan Tuhan Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sia-sia semua. Seperti yang tadi Salomo sampaikan, segala sesuatu sia-sia. Kalau saudara dan saya tidak memiliki spirit takut akan Tuhan, cuman buat pamer-pamer Bapak Ibu Saudari, itu biasanya ya orang-orang di bawah, ya milenial ke bawah ya Bapak Ibu Saudari. Kalau orang-orang yang udah 40, 50-an ke atas, harusnya sudah bisa ngerem dalam setiap keinginan-keinginannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudara saya mau ajak kita semua, kaya di hadapan Allah dengan kaya di hadapan manusia itu berbeda. Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang seorang kaya raya yang tanahnya berlimpah-limpah pada saat itu. Saudara, dia memiliki respon untuk merobohkan setiap lumbung yang sudah dia bangun, untuk membangun lumbung yang lebih besar lagi untuk menyimpan harta kekayaan itu. Lalu dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, istirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senanglah." Namun Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus mengecam orang seperti itu. "Hai engkau orang kaya, hai engkau ya orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu."
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa seperti itu? Karena fokus orang ini adalah aku, dan aku, lumbungku, keluargaku, semua mengenai aku. Inilah fokus daripada orang kaya itu. Jadi kaya nggak salah Bapak Ibu Saudara. Jadi orang kaya tidak salah. Tetapi kalau fokusmu hanya aku, lumbungku, kepentinganku, kepentingan organisasiku dan lain sebagainya. Saudara, ia hanya kaya di mata manusia. Tetapi sejujurnya dia miskin di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Pakaiannya itu compang-camping di dalam setiap kehidupannya di mata Allah. Dan buat kita Bapak Ibu Saudari yang rindu terus memiliki pikiran dan perasaan Allah, kita juga memandang orang-orang seperti itu miskin Bapak Ibu Saudari. Ya, secara rohani. Ya ingat Bapak Ibu Saudari, semua di channel Pastor Deso ngomongin tentang spiritualitas, ya tentang rohani dalam setiap kehidupan jiwamu. Jadi saya Bapak Ibu Saudari mengajak kita semua, ayo jangan saudara berkata atau fokus aku, keluargaku, supaya aku bisa makan aku. Ya, makanya banyak orang korupsi karena nggak pernah puas di dalam setiap hidup mereka. Itulah orang-orang yang miskin di mata Allah. Saudara, jadi di sana saudara diingatkan ada orang kaya yang bodoh. Lalu saudara, ya pada poin yang selanjutnya saya mau mengingatkan ada bahaya jebakan kekayaan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, Paulus itu memperingatkan bahwa mereka yang ingin kaya, ya, jadi ini bukan yang kaya Bapak Ibu Saudari, tetapi yang ingin kaya, yang haus kekayaan. Sudah kaya masih haus kekayaan. Itu akan jatuh ke dalam pencobaan Bapak Ibu Saudari. Akan jatuh ke dalam jerat, ya, akan jatuh ke dalam berbagai nafsu yang menenggelamkan manusia ke dalam kebinasaan. Karena akar segala kejahatan bukanlah uang. Tetapi akar segala kejahatan apa Bapak Ibu Saudari? Cinta akan uang. Itulah akar segala kejahatan. Bukan uangnya, bukan materinya. Tetapi cinta akan uang. Ya Bapak Ibu Saudari, itu masalahnya. Hatimu melekat kepada uang. Saudara, kalau kita belajar dari Ayub di pasal 1 ayat 21. Saudara, Ayub itu adalah orang terkaya pada saat itu di wilayah timur. Ya, tetapi identitasnya tidak melekat kepada hartanya. Saat semuanya hilang dalam sehari, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub Bapak Ibu Saudari. Saudara, Ayub itu kaya, tetapi dia tidak terikat kepada harta kekayaannya. Hatinya tetap minimalis. Dalam arti Bapak Ibu Saudari, dia hanya bergantung kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan Ayub. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita pun juga demikian. Ayo miliki hati yang minimalis ini. Saudara hanya bergantung kepada Tuhan, bukan terikat kepada kekayaanmu, apa yang kau miliki dalam setiap hidupmu. Maka bagian yang ketiga saudara, ya inilah perbedaan antara kaya di hadapan Allah dan kaya di hadapan manusia. Jangan seperti orang kaya yang bodoh tadi, ya. Dan saudara diingatkan, saudara, ada loh, saudara bisa kaya di hadapan Allah dalam hidupmu dan hidupku. Ya contohnya Ayub ini. Bapak Ibu, menjadi kaya di hadapan Allah. Ya ini pemaknaan yang pertama pada bagian yang ketiga ini. Menjadi kaya di hadapan Allah, itu berarti hati kita itu harus penuh dengan investasi surgawi. Amin. Saudara, hatimu dan hatiku harus penuh dengan investasi surgawi. Itulah menjadi kaya di hadapan Allah. Yang artinya saudara harus belajar memiliki kasih. Saudara harus belajar menebar atau menabur kebaikan ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara belajar untuk mengampuni orang-orang yang melukai saudara. Dan saudara tetap memiliki perbuatan yang baik ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupanmu yang lahir dari iman. Jangan sampai nanti di penjara Bapak Ibu Saudari, maaf ya, ternyata nama-nama Kristen yang lebih banyak ya Bapak Ibu Saudari adalah nanti namanya si Andreas, adalah nanti namanya si Stefanus, semua di penjara Bapak Ibu Saudari. Jangan seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengingatkan supaya ini menjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengingat bagi kita semua, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Mari jadilah kaya di hadapan Allah. Biarlah hatimu dan hatiku penuh dengan investasi surgawi yang lahir dari iman kepada Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Saudara, jiwa yang minimalis itu tidak anti harta. Kita tidak anti harta dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ia hanya tidak mau hartanya itu menguasai hatinya. Ini yang kita tidak mau. Ya Bapak Ibu Saudari, kita bukan anti harta, kita bukan anti materi,
Tetapi artinya Bapak Ibu Saudara sendiri, jangan harta itu, jangan materi itu menguasai hatimu dan hatiku. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayo gunakan harta untuk melayani Tuhan. Gunakan harta untuk melayani sesama. Bukan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan harta. Ya, ada orang-orang Bapak Ibu Saudara yang menggunakan nama Tuhan untuk berperang. Ada orang-orang yang menggunakan nama Tuhan untuk mengeruk harta kekayaan orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Saudara jangan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan harta. Saudara tetapi gunakanlah harta untuk melayani Tuhan dan melayani sesama dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Nanti di akhirat nanti, ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak akan ditanya, berapa jumlah followersmu? Berapa saldo di bankmu? Berapa saldo di bankmu itu? Saudara, mungkin Tuhan akan menunjukkan layar besar di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya ketika saudara dan saya, ya satu ketika kalau saudara nanti ada di akhirat, Tuhan akan bertanya, ini adalah saat kamu menolong janda itu secara diam-diam. Ini saat kamu menolong bapak itu secara diam-diam. Kamu memberikan makan anak itu, memberikan sekolah buat anak itu. Nanti ditunjukkan layarnya lebar-lebar, besar-besar, diingatkan kembali setiap kebaikan saudara yang saudara lakukan secara diam-diam itu. Saudara, saat kalian memberi makan pengemis dan kalian tersenyum, saat kalian memilih diam daripada membalas fitnah orang dalam setiap hidup saudara, itulah kekayaanmu yang abadi. Ya Bapak Ibu Saudari, sedangkan tabungan dan rumah mewah kita, itu semua akan tertinggal di dunia ini. Dan mungkin anak cucu kita malah bertengkar, memperebutkan harta yang saudara dan saya tinggalkan itu. Bapak Ibu, inilah tragisnya kehidupan. Kalau saudara nggak belajar firman Tuhan baik-baik dalam setiap hidup saudara. Maka mari Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang ketiga ini, investasikan hidupmu untuk kerajaan Allah. Sisihkan sebagian pendapatanmu, bukan hanya untuk tabungan, tetapi untuk diberi kepada yang membutuhkan. Atau untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel penginjilan Pastor Deso salah satunya. Atau mendukung gereja yang saudara lihat, ada gereja-gereja yang membutuhkan, dukunglah Bapak Ibu Saudara. Ya saya selalu sampaikan, kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu, mendukung orang tuamu, mertuamu, bahkan mendukung orang-orang yang tidak mampu sekolah. Saudara, kalau Roh Kudus sudah menggerakkan, dukunglah Bapak Ibu Saudari. Ya, sisihkanlah pendapatanmu Bapak Ibu Saudari. Bukan semuanya untuk saudara tabung atau saudara semuanya untuk saudara habiskan. Lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Amin. Agar Bapamu melihat di tempat yang tersembunyi itu dan membalas setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu mari, inilah saudara menginvestasikan waktu kehidupanmu untuk kerajaan Allah. Detoxlah media sosial. Ya kurangi waktu-waktu di platform. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya kurangi nonton TikTok. Kalau memang saudara cuma scroll-scroll saja, nonton YouTube short, semua yang short-short kurangi Bapak Ibu Saudari. Ya saya ini khotbah yang short-short 1-2 menit itu Bapak Ibu Saudari, supaya menjangkau generasi yang suka nonton 1-2 menit. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ya gak mungkin lah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam waktu 1-2 menit. Gak mungkin lah Bapak Ibu Saudari. Itu hanya pemicu supaya mereka nonton. Yuk kamu dengar-dengaran firman Tuhan. Mungkin 30 menit, mungkin 1 jam. Ya, itu hanya pemicu supaya mereka, ini ada apa nih? Nah saudara jangan menikmati khotbah 1-2 menit, 1-2 menit. Lalu kemudian saudara buatlah di status saudara. Saudara gak kenal itu siapa. Tonton dulu pembelajaran selengkapnya selalu. Seperti itu. Saya selalu sampaikan itu. Ketika saya khotbah 1-2 menit, saudara sudah dikasih oleh Tuhan, saya selalu bilang tontonlah pembelajaran selengkapnya di channel YouTube Pastor Deso. Selalu saya bilang seperti itu. Supaya mereka yang menggemari 1-2 menit itu, saudara, mungkin mereka pengen mati, mungkin mereka pengen bundir, mungkin mereka sudah kehilangan keharapan Bapak Ibu Saudari, mungkin mentalnya terganggu. Tetapi ketika mereka menonton channel Pastor Deso yang khotbah 1-2 menit itu, mereka diingatkan, ini apa nih? Kayaknya ini bagus buat mentalku, buat hatiku, aku pengen tonton deh. Mereka terberkati Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka terberkati dan mereka akhirnya jadi menikmati nonton, ya, dengar firman Tuhan, dengar pesan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, kurangi waktu di platform media sosial yang memicu saudara untuk flexing. Ganti dengan waktu membaca Alkitab atau berkumpul dengan keluarga tanpa gadget. Amin Bapak Ibu Saudari, ini yang ketiga. Jadi yang ketiga saudara diingatkan ya, kaya di hadapan Allah dan juga kaya di hadapan manusia itu tentunya berbeda. Saudara yang terkasih, dunia kita sedang berteriak-teriak menawarkan kebahagiaan. Mungkin melalui akuisisi,
Wah, kita harus mengakuisisi itu, ya. Perusahaan itu, kita harus akuisisi perusahaan ini dan lain sebagainya. Atau mungkin iklan demi iklan mengatakan kamu itu akan bahagia kalau punya ini loh. Kalau kamu punya barang ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu punya barang ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu punya barang ini, kamu akan bahagia gitu saudari. Itu kan iklan Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu punya barang ini, kamu akan bahagia loh. Saudara, media sosial itu mengatakan kamu itu akan dihargai kalau kamu punya kacamata seperti saya. Kamu itu akan dihargai kalau kamu punya jam tangan seperti saya nggak punya jam tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara, mungkin media sosial mengatakan seperti itu. Kamu itu akan dihargai kalau kamu punya tas, misalkan tas apa jenisnya namanya, atau kamu punya mobil ini, punya rumah di daerah yang seperti ini. Kamu itu akan dihargai, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berbisik dalam hati kita semua pada saat hari ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Saudara, jiwa yang minimalis adalah jiwa yang telah menemukan rahasia kerajaan. Bahwa Yesus itu sudah cukup. Kamu mau punya rumah, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Mau punya rumah di Bali, mau punya rumah di Malaysia, di Singapura, dimanapun saudara punya rumah. Saudara mau ngontrak, nggak masalah Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi saudara yang jadi masalah ketika saudara Tuhan Yesus bertanya seperti ini. Apa gunanya kamu memperoleh itu semua, tetapi kamu kehilangan nyawamu di kekekalan nanti. Saudara, jiwa yang minimalis sekali lagi adalah jiwa yang telah menemukan rahasia kerajaan Allah ini. Bahwa Yesus itu sudah cukup. Ya, Yesus itu sudah cukup. Ketika dia adalah gembala kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kita tidak perlu lari ke kiri, ke kanan, ngikutin influencer ini, influencer itu. Saudara, hanya untuk mencari kepuasan. Kita tidak perlu berlari kepada setiap mereka nontonin podcast orang ini. Nanti kemudian ketika nonton podcast itu saudara nangis, gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, atau saudara nonton drakor, dracin dan lain sebagainya. Saudara tidak perlu lari ke kiri dan kanan untuk mencari kepuasan. Karena di hadiratnya, saudara ada sukacita berlimpah dalam setiap hidup saudara. Ya, ingat baik-baik, itulah Bapak Ibu Saudari, ya. Healing terbaik kita ada di dalam hadirat Tuhan. Karena akan menimbulkan sukacita yang berlimpah dalam setiap hidup saudara. Mari saudara, kita berdoa agar malam hari ini Tuhan memberikan kita keberanian untuk melawan arus budaya flexing, budaya ketamakan dalam setiap hidup saudara. Belajarlah untuk merasa cukup. Cukup Bapak Ibu Saudara. Karena dengan rasa cukup itu, kita justru mendapat keuntungan terbesar. Apa itu keuntungan terbesarnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat tentunya buat hati yang rindu, hati yang haus, dan hati yang rindu menghidupi firman Tuhan ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi malam hari ini saudara diingatkan ya Bapak Ibu Saudari mengenai minimalis soul. Jiwa yang minimalis, kalian bisa bahagia tanpa harus memiliki semuanya dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudari. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk dunia dengan gemerlap harta dan pujian, Engkau memanggil kami dengan suaramu yang lembut. Engkau tidak pernah memaksa kami untuk tampil sempurna di depan manusia. Engkau hanya meminta hati yang tulus di hadapan-Mu. Ya Tuhan, semua kami rindu datang Tuhan dengan kerinduan untuk Engkau puaskan setiap jiwa kami. Untuk Engkau bersihkan setiap jiwa kami. Mungkin kami sudah penat, sudah lelah terhadap dunia ini. Kami akui Tuhan, seringkali kami lebih percaya pada promo-promo diskon daripada pada janji pemeliharaan-Mu. Kami akui, kami lebih sering menghitung like di media sosial kami semua daripada menghitung berkat-berkat-Mu setiap pagi. Ampuni kami, karena kami telah mencari hidup dalam barang-barang yang fana. Dan tidak pernah barang-barang itu bisa memberi kehidupan yang sejati. Roh Kudus, cabutlah dari setiap hati kami akar ketamakan yang dalam. Hancurkanlah berhala-berhala pujian manusia yang selama ini kami sembah secara diam-diam di hati kami. Ajari kami ya Bapa, untuk kami boleh merasa cukup. Cukup karena Engkau adalah gembala kami. Cukup karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus bagi kami. Cukup karena kasih karunia-Mu sudah lebih dari cukup atas kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan semua yang ada dalam hidup kami semua. Kami serahkan dompet kami dan isinya, rekening kami, rumah kami,
dan karir kami, rumah tangga, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi kaya di mata manusia, tetapi miskin dan telanjang di hadapan-Mu ya Bapa. Dan mulai hari ini, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang membawa damai sejahtera, bukan pamer kekayaan. Jadikan kami saluran berkat yang diam-diam, bukan trompet yang nyaring, untuk menolong setiap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Bebaskan kami dari setiap jerat-jerat hutang karena gaya hidup yang saat ini mungkin stres. Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus, jamah setiap mereka. Lembutkan hati mereka, biar mereka boleh mendapatkan ketenangan dalam setiap hadirat-Mu. Lepaskan mereka semua ya Allahku. Nyatakanlah diri-Mu sebagai sumber kebahagiaan dari setiap kehidupan kami semua yang sejati. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang walaupun kaya, Engkau rela menjadi miskin, supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Mu. Kami mau belajar daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami semua untuk hidup sederhana, berpikir mulia, dan mengasihi dengan tulus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan jiwa kami hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah setiap hidup kami, keluarga kami. Semua yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Tambah-tambahkan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani dalam setiap hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami terberkati. Jaga istirahat kami semua dalam istirahat kami. Bangunkan kami Tuhan pagi esok dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Lindungi kami di rumah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pelayanan Pastor Deso di malam hari. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati malam hari ini? Ya, malam hari ini yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, sekali lagi saya mengingatkan, ya bagi Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, ya Pastor Deso baru saja membuat grup WA khusus, ya namanya Pastor Deso Home, ya rumah Pastor Deso. Ya Pastor Deso Home, pokoknya namanya itu Bapak Ibu Saudari. Ya jadi ini bukan sekedar sekali lagi grup biasa, tetapi ini tempat kita bisa lebih dekat. Tempat kita untuk bisa saling menguatkan di dalam iman, bisa sharing hal-hal rohani yang mungkin tidak sempat di live ini Bapak Ibu Saudari, atau bisa kita nanti telepon-teleponan, ya kita bisa atur waktu, ya Bapak Ibu Saudari, baik saya bersama istri saya Ibu Gembala. Jadi buat kalian yang mau bertumbuh bareng, Bapak Ibu Saudari, saudara boleh kasih tahu nomor saudara, ya nomor kalian semua di inbox, ya di DM Pastor Deso, ya di TikTok Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa langsung catat atau saudara bisa langsung inbox saya, nanti saya akan masukkan ke grup khusus ya bersama Pastor Deso, bersama Ibu Gembala juga. Ya Bapak Ibu Saudari, ini hanya untuk grup-grup atau ini hanya untuk grup teman-teman yang terberkati tentunya dengan pelayanan Pastor Deso. Kalau saudara tidak terberkati juga nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari. Saudara tidak mau masuk grup juga nggak masalah ya Bapak Ibu Saudari. Tapi buat kalian semua tentunya yang rindu lebih lagi ya Bapak Ibu Saudari, kita bisa sama-sama ya Bapak Ibu Saudari, ya jadi grup ini tempatnya terbatas supaya kita lebih fokus sharing ya untuk hal-hal rohani. Ya tentunya kalau kalian tidak keberatan dan mau makin bertumbuh imannya. Ya jadi kalian bisa langsung kabari Pastor Deso, langsung di DM atau di inbox Bapak Ibu Saudari, supaya nomor-nomor kalian bisa saya simpan. Ya jadi jangan di sini ya, jangan di komentar, tetapi di inbox saja ya Bapak Ibu Saudari. Kecuali di YouTube boleh. Ya Bu Ana, ya yang dari Hong Kong tadi, Bu Isna, ya kamu bisa tulis nomor kalian nanti biar bisa saya catat ya, kalau misalkan nanti kalian bisa tulis ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, terima kasih juga buat tap-tap layarnya, share-nya, buat gift yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso yang saudara terbangkan, lewat juga super chat, super thanks yang saudara berikan di channel YouTube juga. Terima kasih buat setiap gift-gift yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Itu pun kalau saudara terberkati ya, jangan ragu untuk menerbangkan gift. Saudara, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan kasih, ya persembahan kasih dan syukur lewat pelayanan Pastor Deso, persembahan persepuluhan sebagai milik Tuhan yang saudara kembalikan, dan yang ketiga adalah persembahan misi, ya persembahan khusus untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso. Jadi Pastor Deso ini rindu, Bapak Ibu Saudari, kami punya visi, punya kerinduan untuk yang membangun gereja sekitar bisa menampung 200 sampai 300 orang. Doakan biarlah lewat persembahan misi ini Bapak Ibu Saudari semua bisa indah pada waktunya ya Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian semua yang rindu mendukung pelayanan Pastor Deso, ada 3 jenis persembahan itu ya tadi Bapak Ibu Saudari.
persembahan syukur hari ini, persembahan milik Tuhan atau persepuluhan dan juga persembahan misi. Ya Bapak Ibu Saudari, semua persembahan-persembahan itu saudara bisa berikan di bio profil saya di Pastor Deso. Di profil saya tuh kalau saudara di TikTok tuh ada profil atau bio profil namanya. Saudara tinggal klik di sana ya di kiri atas tuh Bapak Ibu Saudari, ya ada bundaran orange, saudara tinggal klik di sana lalu kemudian nanti ada bio profil saya. Itu saya sudah sematkan nomor rekening istri saya di BCA, Bapak Ibu Saudari, dan juga buat kalian yang ada di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus. Ya di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, atau kemarin di Hong Kong, saudara mereka atau ibu ini mengejar kami ya Bapak Ibu Saudari, pastor, nomornya atau namanya salah, bisa nggak nomornya benar dan namanya lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara di luar negeri saudara tahu caranya untuk TF ke BCA, saudara cari tahu sendiri ya Bapak Ibu Saudari. Ya saya hanya menggunakan BCA ataupun PayPal atau mungkin menggunakan BCA ataupun Social Bus. Tapi kalau saudara rindu menggunakan PayPal, nanti saya juga bisa berikan alamat PayPal. Walaupun saya juga belum pernah PayPal Bapak Ibu Saudari ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu ya besok pagi Bapak Ibu Saudari. Jangan lupa besok pagi setengah 8 pagi. Senin sampai Sabtu. Nama program pagi-pagi itu namanya Refresh dan Reset. Kalau malam ini bersih jiwa, menyegarkan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi besok juga siangnya jam 11 itu ada Kilau Cantik Ilahi khusus buat wanita. Kita mulai kembali khusus buat kaum wanita. Kalian bisa bergabung setiap nanti hari Selasa jam 11 siang. Ya, kalau nanti malam ada di namanya Upper Room Glory bersama Ibu Gembala. Ya, nanti malam jam 9 malam. Kalau kalian rindu menyembah, berdoa, ya saudara rindu juga dikuatkan lewat channel Upper Room Glory bersama Ibu Gembala istri saya. Bapak Ibu Saudari bisa masuk kembali nanti jam 9. Biasanya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dia juga terus mengusahakan supaya bisa Bapak Ibu Saudari. Karena kadang waktu-waktunya tidak pas ya. Tapi kalau bisa dia pasti akan live. Menjadi berkat buat saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, jangan lupa masuk ya. Ibu Hertina Rumah PA bisa masuk ke grup WA Pastor Deso. Bisa kirim nomor WA-nya di inbox ya. Opung Erlan jangan lupa, Bu Wahyu Suroso, Bu Huri Evelyn, ya setiap kita semua, Bu Hertina, Bu Ellen, ya Bu Achen Lim jangan lupa masuk ya. Miss Meg jangan lupa dari Sabah, beberapa teman dari Malaysia juga sudah masuk. Opung Erlan jangan lupa, ya Bu Glas Kaca dari Kediri jangan lupa masuk ya di grupnya ya nanti ya. Lalu kemudian Jumariang jangan lupa untuk masuk grupnya ya, semua kita. Bu Jenti jangan lupa, Bu Yuliana Ina juga jangan lupa untuk masuk ya. Bu Huri Evelyn, Bu Ira Puspita jangan lupa ya masuk ke grupnya ya. Jangan lupa kasih nomor WA-nya kepada Pastor Deso, bisa di inbox ya. Bu Siagian juga sama, Pak Hap juga sama ya. Masuk semua, teman-teman semua teman-teman semua. Ibu Frismoko juga boleh masuk ya. Tuhan memberkati semua kita ya teman-teman semua, God bless you. Salam dari saya mohon undur diri, sampai ketemu besok pagi. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Bu Erlina jangan lupa masuk ya. Sama Bu Ana jangan lupa masuk grupnya. Nanti cari tahu nomor saya gimana caranya, pokoknya masuk ya teman-teman semua juga yang di sini. God bless you. Bye-bye. Sekali lagi bersih jiwa menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye buat kalian semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.